Ya, kembali dengan Bu Ana 79. Kali ini saya akan memberikan satu tutorial bagaimana cara membuat arus kas atau laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini digunakan untuk mengetahui kas itu mengalir kemana saja, atau arus kas itu mengalirnya dari aktivitas apa saja. Nah, di sini akan saya kategorikan bahwa arus kas itu ada arus kas dari aktivitas operasional, ada arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini adalah tiga kategori arus kas yang biasa terjadi pada suatu siklus laporan keuangan sebuah perusahaan. Masih dengan UD Wirastri, bahwa cash flow atau arus kas ini kita akan coba telusuri kemana saja penerimaan, dari mana saja penerimaan arus kas UD Wirastri, dan kemana saja arus kas pengeluaran UD Wirastri. Nah, untuk membuat laporan keuangan berhubungan dengan laporan arus kas ini, kita akan berpatokan pada jurnal khusus, yaitu yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Karena kita bicara tentang arus penerimaan kas dan arus pengeluaran kas, maka di sini ya kita patokannya adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Ditambah lagi dengan jurnal penyesuaian, karena di dalam jurnal penyesuaian biasanya kita akan terima pendapatan bunga dari bank, ya. Dalam hal ini kita dapat bunga di sini sebesar 2.750.000. Jadi untuk mengisi atau membuat laporan keuangan, dalam hal ini adalah laporan arus kas, maka kita berpatokan pada tiga jenis jurnal, yaitu yang pertama jurnal penerimaan kas untuk mencatat seluruh penerimaan kas atau seluruh sumber-sumber penerimaan kas perusahaan. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, itu untuk mengetahui pengeluaran kas perusahaan itu untuk apa saja dan digunakan untuk apa saja. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian, yang biasanya jurnal penyesuaian ini adalah mencatat penerimaan dari bunga bank. Baik, akan saya langsung saja di sini untuk mengisi jurnal atau laporan arus kas. Gambaran laporan arus kas seperti ini kira-kira. Di sini hanya ada dua kolom, description dan total. Ini untuk mengisi keterangan. Total ini untuk biasa untuk mentotal jumlah-jumlah yang ada di description ini. Yang pertama, kita akan menelisik atau akan mengetahui atau mencari arus kas dari aktivitas operasi ini itu apa saja, atau operasional itu apa saja. Arus kas dari aktivitas operasional ini biasanya kita bicara atau kita akan cari penerimaan atau pengeluaran kas yang sifatnya dari kegiatan aktivitas operasional. Yang pertama, kita akan coba cari penerimaannya dulu. Nah, untuk mencari atau memasukkan arus kas dari aktivitas operasional, dalam hari ini penerimaan itu apa saja, kita akan masuk pada jurnal khusus penerimaan kasnya, ya, cash receipt journal, ya, di sini. Nah, kita cari bahwa untuk aktivitas operasional penerimaan kas itu hanya ada dua macam, yaitu penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan dari piutang dagang. Yang pertama, kita akan cari penerimaan kas dari aktivitas operasional, dalam ini adalah penjualan tunai barang. Kita cari di sini untuk penjualan barangnya atau penjualan tunainya itu berapa. Nah, karena kita mencatat arus kas, maka kita fokus pada kolom cash in bank atau pada kolom kas ini. Yang kita ambil adalah angka-angka yang ada di kolom cash in bank ini. Nah, tadi kita akan mencatat untuk penerimaan dari aktivitas operasional, yaitu penjualan tunai barang. Kita cari di sini untuk penjualan tunai barang berapa di sini. Nah, nih. Di sini ada transaksi penjualan tunai barang dagang, berarti ini. Nah, berarti nominal ini yang kita ambil. Ya, kita ambil ke sini. Kita masukkan nominal ini ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Nah. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan
untuk penerimaan dari aktivitas operasional itu penerimaan piutang. Nah, untuk penerimaan piutang kita akan cari di sini penerimaan piutang yang sumbernya dari piutang dagang itu berapa, kemudian kita jumlahkan. Lihat di sini. Untuk mengetahui penerimaan itu dari piutang dagang atau dari sumber lain, kita lihat bahwa jika penerimaan kas itu didapat dari penerimaan piutang, maka kita harus cari atau harus kita tahu itu dari sumbernya adalah account receivable atau piutang dagang ini. Berarti yang untuk penerimaan piutang dari arus kas kegiatan operasional yang pertama adalah berarti yang ini, yaitu transaksi tanggal 3, kemudian ini tanggal 12, kemudian ini ya tanggal 14, kemudian ini tanggal 20, dan yang terakhir adalah tanggal 25. Berarti ini tanggal 25, tanggal 20, tanggal 14 dan tanggal 12 serta tanggal 3 ini silakan ditotal. Silakan kalian total jumlah ini ya. Berarti ada 5 item, 1 2 3 4 5 kalian total. Kemudian kalian masukkan ke kolom sini. Masukkan ke kolom sini bagian penjualan atau di bawah penjualan tunai. Nah, setelah ketemu lalu kalian jumlahkan ini. Kalian jumlahkan ini. Lalu jumlahnya letakkan di sini. Letakkan di sini jumlah penerimaan. Ya. Letakkan di sini jumlah penerimaannya. Letakkan di kolom sini. Nah, setelah penerimaan kas dari aktivitas operasional sudah dimasukkan, yang pertama tadi saya kasih sampel untuk penjualan tunai jumlahnya sekian. Untuk penerimaan piutang silakan kalian hitung ya, kalian hitung jumlah yang ini tadi ya, tanggal 3, tanggal 12, tanggal 14, 20 dan 25. Tahunnya dari mana? Ini adalah karena sumbernya dari piutang dagang, karena kita mencatat penerimaan piutang dagang, berarti ini sumbernya. Yang kita ambil adalah kolom cash in bank. Ini jumlahkan 1 2 3 4 5. Kalian jumlahkan kemudian letakkan di kolom penerimaan piutang ini. Nah, setelah sudah dimasukkan lalu kalian jumlah antara penjualan tunai dan jumlah penerimaan piutang itu berapa, letakkan di kolom sini ya, letakkan di kolom sini. Lalu kemudian setelah penerimaan dimasukkan, sekarang kita coba kita masukkan untuk yang pengeluaran kasnya. Jadi setiap arus kas itu ada penerimaan dan piutang. Jadi setiap ada kategori arus kas, ini kategori arus kas dari aktivitas operasional itu penerimaannya apa saja, pengeluarannya apa saja. Kemudian nanti yang poin yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, ini penerimaannya apa saja, kemudian nanti pengeluarannya apa saja. Jadi setiap aktivitas atau setiap kategori aktivitas ini pasti akan ada penerimaan dan ada pengeluarannya. Jadi kita susun satu-satu. Setiap arus kas ini harus ada penerimaannya apa, pengeluarannya apa. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasional, penerimaan kita sudah masukkan nanti itu penjualan tunai dari barang dagang dan ada penerimaan piutang atau penerimaan piutang. Ini adalah penerimaan kas dari aktivitas operasional. Nah, sekarang kita akan masukkan pengeluaran kas dari aktivitas operasional ini apa saja gitu. Nah, aktivitas operasional pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas operasional, kita akan cek di sini bahwa kita tahu kita masuk di jurnal pengeluaran kas ya. Kalau tadi penerimaan kas berarti kita masuk di jurnal penerimaan kasnya di sini. Berarti kalau kita akan mencari arus kas atau dari setiap arus kas kegiatan atau aktivitas apapun yang berhubungan dengan pengeluaran kas, maka kita akan cari di jurnal khusus pengeluaran kas, berarti cash payment journal. Kalau penerimaan, saya ulangi, kalau penerimaan kas berarti kalian masuk di jurnal penerimaan kas. Kalau untuk mencari pengeluaran kas, maka kalian cari di jurnal pengeluaran kas. Berarti untuk poin yang kedua ini, untuk mencatat arus kas dari aktivitas operasional yang berhubungan dengan pengeluarannya, ini kita masuk pada jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, sekarang pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional itu apa saja? Nah, di sini yang pertama yang berhubungan dengan kegiatan operasional itu yang pertama adalah hutang dagang. Ya, hutang dagang.
Kita akan cari di sini hutang dagang. Nah, kita cari di kolom cash in bank ya. Sekali lagi kita ambil hanya di kolom cash in bank karena kita sedang mencari arus kas. Berarti ya di kolom kas ini. Nah, sekarang kita cari pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membayar hutang dagang itu apa saja gitu. Nah, kalau tadi penerimaan itu sumbernya adalah account receivable, kalau pengeluaran kas itu yang berhubungan dengan pengeluaran membayar hutang dagang, itu berarti sumbernya adalah jika kas dikeluarkan untuk membayar hutang dagang ini. Nah, dalam hal ini berarti untuk menghitung berapa jumlah pengeluaran perusahaan untuk membayar hutang dagang, berarti kita jumlahnya gini. Yang pertama adalah tanggal 6, kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 18 ya. Dan yang keempat adalah tanggal 23. Berarti ada 4 poin. Tanggal 6, kemudian tanggal 9 dan tanggal 18. Silakan kalian jumlah di sini untuk kategori ini. Poin tanggal 6, tanggal 9, kemudian tanggal 18 dan tanggal 23. Setelah kalian jumlah, kalian masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini jumlahnya. Masukkan ke kolom sini, klik. Masukkan ke sini. Jumlah hutang dagang. Ya, masukkan ke sini. Kemudian yang kedua, pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas operasional itu apa saja? Yang kedua, itu adalah pembayaran PPN atau pembayaran hutang PPN. Sekarang kita cari transaksi pembayaran hutang PPN itu yang mana? Oke, ini tanggal 15. Ini dibayar PPN bulan November, berarti hutang karena pembayaran itu bulan November, kita bulan Desember. Jika membayar hutang membayar beban atau biaya bulan sebelumnya itu bisa dikatakan sebagai biaya hutang atau beban hutang. Jadi kita masukkan yang 10 juta ini. Ya, PPN payable ini masukkan ke sini. Oke, masukkan di sini. Berarti hutang dagang kalian masukkan kolom sini, kemudian pembayaran PPN masukkan kolom yang kedua atau baris kedua. Kemudian yang ketiga, yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas operasional adalah pembayaran Mastercard atau membayar hutang kartu kredit. Kita cari di sini apakah ada pembayaran kartu kredit. Nah, di sini ada tanggal 30, ini dibayar kartu kredit sebesar 3.615. Berarti silakan kalian masukkan ini. Kenapa Mastercard ini berhubungan dengan kegiatan aktivitas operasional? Karena ini si pemilik melakukan kegiatan operasional, yaitu membeli tiket pesawat untuk aktivitas perusahaannya dengan menggunakan kartu kredit milik pribadinya, sehingga perusahaan harus membayar kartu kredit atas pemilik ini sebesar 3.615. Ini bisa dikatakan sebagai aktivitas kegiatan operasional karena berhubungan dengan operasional perusahaan. Silakan ini Mastercard sebesar 3.615, kalian masukkan ke kolom sini. Ya. Setelah ini sudah kalian masukkan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional, yaitu yang pertama ada hutang dagang, kemudian pembayaran PPN payable dan pembayaran Mastercard. Ini kalian jumlah. Setelah jumlah, kalian masukkan ke sini. Maka di sini nanti akan ada keterangan, namanya adalah jumlah kas dari aktivitas operasional. Jumlahnya di sini. Ya. Jadi jumlah antara penerimaan dan pengeluaran ini kalian nanti jumlah. Kemudian setelah jumlah, maka kasih keterangan di sini. Bunyinya adalah jumlah kas dari aktivitas operasional. Oke ya, jadi saya rasa paham. Saya rasa paham semua. Jadi silahkan ini kalian masukkan untuk arus kas dari aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ini berhubungan dengan investasi seperti penanaman saham dan sebagainya, atau penjualan saham dan sebagainya. Ini kalau ada transaksi seperti itu, silakan kalian masukkan di arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk Dewi Rastri, arus kas dari aktivitas investasi dalam hal ini adalah penerimaan kas. Ya, arus kas dari aktivitas investasi dalam hal ini penerimaan kas. Di sini silakan kalian cek. Di situ ada penerimaan dividen. Ya, ada penerimaan
dividen. Catatannya untuk penerimaan kas atau setiap kalian akan memasukkan semua penerimaan ya, baik dari arus kas kegiatan operasional, investasi maupun pendanaan, silakan kalian masuk pada jurnal khusus penerimaan kas atau cash receipt journal ini. Nah, sekarang kita cari untuk pendapatan dividen itu terjadi transaksi tanggal berapa di sini. Ingat ya, kita tetap masuk pada kolom cash in bank karena kita bicara tentang arus kas, maka yang kalian ambil itu adalah angka-angka atau nominal yang ada di kolom cash in bank ini. Nah, di sini ada transaksi penerimaan dividen itu terjadi tanggal, silakan dicek dulu. Oke, tanggal 1 itu sebesar 2.500.000. Nah, silakan nominal 2.500.000 ini kalian masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Oke, saya bantu satu dulu ya. Silakan untuk selanjutnya kalian kerjakan. Ya, dividen. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan arus kas aktivitas investasi. Yang kedua adalah penjualan saham. Jika perusahaan menjual saham kemudian mendapatkan dari hasil penjualan saham itu masuk dalam kategori arus kas dari aktivitas investasi. Nah, sekarang kalian cari di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal itu yang berhubungan dengan penerimaan saham. Nah, ini ada tanggal 27 penjualan saham PT Makmur Adil sebesar 42 juta. Nah, ini 42 juta ini silakan kalian masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, terus setelah kalian masukkan, maka kalian jumlah di sini, boleh. Untuk penerimanya kalian jumlah di sini. Ya. Atau kalian boleh letakkan di sini. Oke ya, jadi paham di situ. Jadi kita cek, kita cari lagi apakah ada penerimaan dari aktivitas operasional, aktivitas investasi yang lain. Kita cek di sini. Nah, ternyata tidak ada. Di sini untuk penerimaan cash in bank dari aktivitas investasi itu hanya ada dua, yaitu penjualan saham dan ada penerimaan dividen, hanya ada dua ini. Artinya kalau ini sudah kalian catat, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana atau apa saja pengeluaran kas dari arus kas aktivitas investasi ini. Kita cek di sini. Sekali lagi kita masuk pada jurnal pengeluaran kas karena kita bicara tentang pengeluaran kas. Kita cek satu-satu di sini. Nah, ternyata di sini untuk pengeluaran kas yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas investasi di sini tidak ada. Artinya pengeluaran kas untuk arus kas dari aktivitas investasi berarti kosong. Berarti sini hanya ada dua. Hanya ada penerimaan saja. Berarti jumlahnya kalian masukkan sini. Kemudian nanti kalian kasih keterangan jumlah kas dari aktivitas investasi. Kalian masukkan di sini jumlahnya. Oke, saya kasih catatan di sini ya. Jumlah arus kas dari aktivitas investasi. Oke, kalian letakkan di sini. Jadi dividen cash itu ada jumlahnya berapa, penjualan saham itu jumlahnya berapa, kalian jumlahnya letakkan di sini. Oke, selesai ya sampai sini. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini biasanya kalau aktivitas pendanaan ini berhubungan dengan bank, ini biasanya angsuran bank atau bank permata loan atau bank BCA loan, tergantung bank yang kita pakai untuk atau yang kita gunakan untuk pinjam itu apa. Kemudian kita bicara tentang pendapatan, itu nanti ada pendapatan bunga, ada pendapatan lain-lain dari bank yang sekiranya yang berhubungan dengan bank, maka itu akan masuk pada aktivitas arus kas yang bersifat pendanaan. Oke, sekarang kita akan bicara tentang penerimaan kas dari arus kas dari aktivitas pendanaan itu apa saja. Kita cek bahwa penerimaan kita masuk pada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, untuk yang pertama, penerimaan kas dari aktivitas pendanaan, bahwa kita ingat di jurnal penyesuaian kita mendapatkan bunga ya.
bahwa kita dapat rekening koran, bahwa kita ada dapat bunga sebesar 3 juta, kemudian dipotong dengan beban administrasi bank sehingga jumlah yang diterima di cash in bank itu sebesar 2.750.000. Nah, ini silakan kalian masukkan ke sini dari jurnal penyesuaian adjusting entry sini. Kita dapat bunga dari jurnal penyesuaian ini sebesar 2.750.000. Kalian masukkan ke sini. Ya, kalian masukkan ke sini. Ya. Pendapatan bunga ini. Kalian masukkan ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, apakah masih ada pendapatan bunga-bunga lainnya? Kita cek di sini. Di penyesuaian cuma hanya satu. Di jurnal penerimaan kas apakah ada? Di cash receipt ini kita lihat. Apakah ada pendapatan yang berhubungan dengan bank di sini? Ternyata tidak ada. Artinya untuk penerimaan dari aktivitas pendanaan itu hanya ada satu, yaitu pendapatan bunga saja yang kita dapat dari jurnal penyesuaian tadi. Oke. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang pengeluaran kasnya. Pengeluaran kas ini juga yang akan tetap berhubungan, atau pengeluaran kas perusahaan yang berhubungan dengan bank. Ya, kita lihat di jurnal pengeluaran, karena kita bicara pengeluaran berarti jurnal pengeluaran. Kita lihat di sini yang berhubungan dengan bank. Nah, oke, di sini ada pengeluaran perusahaan atau dikeluarkan oleh cash in bank sebesar 18 juta ini untuk membayar bunga, untuk membayar angsuran bank Permata dan beban bunganya sekaligus. Angsuran pokoknya 15 juta, beban bunganya adalah 3 juta. Berarti ini kita masukkan Bank Permata dan interest expense ini kita masukkan. Bank Permata sebesar 15 juta, interest expense ini sebesar 3 juta. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini untuk Bank Permatanya, hutang banknya atau Bank Permata lawan hutang bank, dan beban bunganya. Hutang banknya kalian masukkan ke sini. Kalian ambil dari dari angsuran pokoknya, berarti ini jumlahnya. Dan yang kedua untuk beban bunganya atau beban bunga atau interest expense-nya, beban bunganya atau interest expense ini beban bunga namanya. Kita ambilkan yang ini 3 juta. Sehingga angsuran pokok 15 juta plus beban bunga itu berarti sejumlah 18 juta yang dikeluarkan oleh cash in bank. Berarti cash in bank mengeluarkan sebesar 18 juta itu untuk membayar angsuran pokoknya 15 juta plus bunga angsuran 3 juta. Nah, dua-duanya ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan sini. Silakan angkanya kalian masukkan, kemudian kalian jumlah di sini, ya. Kasih keterangan nanti di sini adalah jumlah kas dari aktivitas pendanaan, diletakkan di sini jumlahnya berapa di sini. Ya, jadi nanti hutang bank berapa, beban bunga berapa. Jadi penerimaan dengan pengeluaran ini kalian jumlah besar mana? Apakah besar pengeluaran atau besar pendapatan? Silakan kalian hitung. Kalau besar pengeluarannya, maka kalian di sini kasih dalam kurung setiap jumlah subaktivitas kalian kasih dalam kurung di sini. Tapi kalau dia menambah atau lebih besar pendapatannya ketimbang pengeluarannya, maka di sini kalian mencatatnya dengan menggunakan tanda plus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian jumlah di sini, kalian jumlahkan di sini. Jadi jumlah kas dari aktivitas pendanaan ini adalah jumlah yang ini. Terus jumlah arus kas dari aktivitas investasinya di sini itu adalah jumlah yang ini. Kemudian jumlah dari aktivitas operasional di sini itu adalah jumlah antara penerimaan dan pengeluaran dari atas operasional ini, letakkan di sini. Kemudian masing-masing kategori jumlah kas dari aktivitas operasional ditambah jumlah kas dari aktivitas investasi ditambah jumlah kas dari aktivitas pendanaan, letakkan di sini. Ya, letakkan di sini jumlah berapa di sini. Kasih keterangan kenaikan atau penurunan kas. Nah, kemudian setelah kalian jumlah sini, kalian masukkan saldo kas pada awal Desember di sini. Saldo kas awal Desember berarti kalian lihat di daftar saldo. Ya, di daftar saldo yang ini berarti. Nah,
berarti yang ini. Oh, 31 Desember, sorry. Berarti kita lihat untuk yang di soal ya. Kalian lihat di soal berapa saldo awalnya ya, kalian masukkan ke sini. Saldo awal kas pada bulan Desember berapa, kalian masukkan ke sini. Kemudian setelah kalian masukkan saldo kas awal Desember, kalian jumlah ya, kalian jumlah kenaikan atau total dari seluruh aktivitas ini ditambah kas awal periode. Berarti ini kalian jumlahkan. Hasilnya adalah di sini. Hasilnya akan menjadi kas atau setara kas pada akhir bulan Desember. Artinya jumlah pada kas setara kas pada akhir bulan Desember ini harus sama dengan jumlah kas pada akhir periode yang kalian buat di sini. Berarti harus sama dengan ini. Harus sama dengan jumlah kas cash in bank di worksheet setelah PPH di sini. Ya. Jadi jumlah kas yang ini, jumlah atau penjumlahan dari kenaikan atau penurunan kas dijumlahkan dengan kas pada awal periode, maka ketemunya itu harus sama dengan jumlah kas yang ada di worksheet setelah PPH, yaitu di sini di kolom balance. Oke, paham ya? Nah, setelah semuanya ini dikerjakan, silakan kalian cek masing-masing jumlahnya apakah sesuai. Misalnya, apakah jumlah ini kas setara kas pada akhir periode sudah sama dengan jumlah cash in bank di sini atau di worksheet setelah PPH di sini di kolom balance dan seterusnya. Oke, saya rasa ini tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu tugas-tugas kalian di rumah. Terima kasih, salam santun dari Buana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.